Permata TV Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali lagi di Permata Podcast. Kali ini tema yang kita angkat adalah tentang kinerja 100 hari PLT Bupati Langkat Bapak Haji Syahafandin SH. Di studio Permata TV telah hadir dua narasumber yang sengaja kami undang. Ada Pak Ilham. Apa kabar, Pak? Baik. Alhamdulillah sehat ya, Pak ya. Dan satu lagi ada Pak Khairul Anwar. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Pak ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke pertanyaan pertama nih, Pak. Tentang kinerja 100 hari Bapak PLT Bupati Langkat Haji Syahafandin. Ya, Pak ya? Ya. Pertanyaan pertama mungkin kepada Pak Ilham nih. Setelah SK Gubernur turun dikeluarkan, kira-kira apa perubahan yang terjadi setelah Bapak Haji Syahafandin ini menjadi PLT Bupati? Apa yang signifikan, Pak, perubahan di Langkat di 100 hari ini? Ya, alhamdulillah setelah beliau menerima SK dari Gubernur Baik. tentang sebagai PLT, kami melihat kinerja beliau sangat bagus. Artinya dia langsung kontak kepada staf-stafnya, Langsung konsolidasi iya, seperti itu, Pak ya? langsung dia panggil semua staf, apakah itu setingkat kabak, camat, bahkan kadis. Dia lakukan pertemuan dan dia tidak tertutup menerima masukan-masukan dari bawahnya dalam hal menyikapi Kabupaten Langkat ini ke depan. Baik, itu aja, Pak ya. Mungkin kita langsung ke pertanyaan kedua ini untuk Bapak Khairul. Kira-kira persoalan apa yang di 100 hari ini tampaknya berat sekali diselesaikan oleh Bapak Haji Syahafandin? Oke, kita ketahui bahwa ada beberapa masalah yang memang harus menjadi perhatian daripada PLT Bupati Langkat. Iya. Yang paling krusial hari ini adalah bagaimana kita lihat kondisi jalannya. Kita misal lihat kondisi jalan yang ada di Kecamatan Wampu, ya, jalan dari Setabat ke kantor Camat Wampu misalnya, atau Simpang Gohor ke Camat Wampu, itu luar biasa. Ya kan, beberapa hari ini ada beberapa orang itu yang menimbun jalan itu gitu. Di mana pemerintah? Kenapa mesti orang pribadi gitu kan? Sementara Langkat ini kan kita ketahui kabupaten yang besar gitu. Kenapa urusan menuju kantor camat aja itu belum bisa diselesaikan? Satu. Yang kedua itu misalnya jalan menuju kantor camat Secanggang. Ya luar biasa juga gitu. Jadi saya melihat begini. Kalau boleh saya kasih pandangan ya. 100 hari perjalanan Pak PLT Bupati ini ya, Bang Ondim ini, kayak saya melihat menjadi antitesa ya. Kalau dulu bupati yang dulu itu payah dijumpai, ya kan, payah audensi gitu, payah hadir di acara-acara masyarakat dan sebagainya. Nah sekarang mudah gitu. Pak Wang Ondim ini ya semua ada undangan, semua dia hadir. Tapi kita ketahui bahwa banyak persoalan yang harus diselesaikan. Ini tidak hanya persoalan itu gitu. Ya terutama persoalan jalan tadi. Maka harapan kita adalah ketika ini sudah berjalan 100 hari, maka sudah mulailah memberikan bagaimana supaya APBD di Kabupaten Langkat itu untuk tahun anggaran 2023 nanti misalnya itu sudah mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Terkait dengan perubahan yang signifikan, kira-kira adakah yang Bapak lihat di sini? Belum ada, kecuali yang tadi itu gitu. Jadi perbedaan
perilaku mungkin ya, gaya bawaan kepemimpinan gitu, itu aja. Tapi terhadap persoalan infrastruktur dan lainnya itu belum ada. Baik. Belum ada. Kalau dari Bapak Ilham sendiri, kira-kira persoalan apa yang kira-kira yang sudah selesai atau yang berat sekali diselesaikan atau yang belum terselesaikan sama sekali di 100 hari ini? Di 100 hari ini, yang pertama kami melihat ada beberapa yang sudah terselesaikan seperti disampaikan Pak Syahrial Pak Khairul tadi ya. tentang kinerja. Artinya ketika PLT ini Pak Ondim ini menjabat sebagai PLT, dia ringan tangan. Baik. Dia ringan tangan, dia terbuka menerima masukan-masukan dari apakah itu dari stafnya, apakah itu masukan dari ormas pemuda, ormas keagamaan maupun ormas Islam yang ada, keagamaan yang ada di Kabupaten Langkat. Baik. Dia terbuka. Cuman mengenai infrastruktur, memang kita lihat sendiri, beliau kan belum ada keputusan mengambil kebijakan untuk anggaran. Karena beliau PLT. Masih PLT. Belum definitif. Belum definitif. Baik. Artinya kebijakan itu sudah ada di tangan beliau untuk memperbaiki infrastruktur yang ada di Langkat. Tapi setahu saya kerusakan jalan yang ada di Wampu seperti bilang Pak tadi itu diakibatkan oleh lalu lintas tol ini, akibat tol HKI. Tapi itu kan diperbaiki juga sebagian oleh pihak HKI. Walaupun ada juga pihak masyarakat yang memperbaikinya, sah-sah aja. Tapi kalau Pemda sendiri, saya rasa tahun inilah mungkin ada anggaran tahun ini, setahu saya. Ada tapi tidaklah banyak. Pemda ini kan terbatas nih Pak Ero. Pak Ero kan lebih paham lagi tentang anggaran-anggaran ini. Tidak mungkinlah pula sepanjang 10 kilo terus di APBN hanya bertahap itu. Saya rasa 2022 ini dalam waktu dekat selesai Lebaran ini saya rasa ada perbaikan dari Pemda tentang perbaikan jalan yang dibilang tadi menuju kantor camat ya. Kantor camat Wampu. Atau mau Canggang. Saya tengoklah mudah-mudahan kinerja Pak PLT, Pak Ondim ini bisa menyantuni bisa diterima oleh masyarakat, menyenangkan oleh masyarakat. Salah satunya itu tadi seperti dibilang Pak Irul tadi, sikap kepemimpinan. Saya melihat beliau tidak pada membeda-bedakan siapapun masyarakat yang mau berkunjung, beraudensi namanya ya, beraudensi apa segala dia terima. Bahkan diundang setiap ada waktu dia datang. Itulah yang maju di saat ini kami lihat. Yang masalah infrastruktur kami belum berani katakan maju. Kita tengoklah ke depan ini, itulah saya rasa. Tetap ada harapan ya Pak? Ada harapan untuk itu ada. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini setelah beliau definitif, ya kita doakanlah supaya Langkat lebih maju lagi. Baik. Saya ke Pak Khairul lagi nih Pak. Untuk pertanyaan berikutnya, ini kan ada semacam anekdot ya, perbandingan yang begitu jauh sekali antara bupati sebelumnya dengan bupati yang sekarang ini Pak. Jadi ketika bupati sebelumnya itu sedikit aja disenggol, langsung masuk sarang nih, langsung ngumpat gitu. Bagaimana Bapak melihat ini dari segi positif dan negatifnya Pak Khairul nih ya, dengan perbandingan dengan Bapak Bupati yang sekarang, silakan. Tadi sudah saya katakan bahwa secara sikap ini udah menjadi antitesa memang. Artinya memang sudah bertolak belakang dengan Bupati sebelumnya gitu. Jadi ini kalau dari segi sikap bagaimana menerima masyarakat, menghadiri acara masyarakat, ini sudah kita anggap sudah positif. Tapi yang perlu kita hari adalah banyak persoalan-persoalan yang harus diselesaikan. Kalau tidak di tahun 2022 gitu kan, paling nggak menjelang pemilu nanti tahun 2024, ada beberapa persoalan yang signifikan, yang masalahnya itu ya terkait dengan jalan dan sebagainya, itu terus selesaikan gitu. Jadi misalnya begini, saya ingin sampaikan bahwa untuk merancang sebuah APBD, katakanlah anggaran 2023 itu kan banyak proses ya. Dari mulai musrenbang, nanti masuk jadi rencana kerja pemerintah daerah, masuk jadi kebijakan umum ya, kebijakan umum
anggaran, baru nanti jadi plafon prioritas anggaran, baru nanti jadi RKS KPD, baru jadi masuk ke DPRD dibahas jadi APBD. Baik. Jadi itu harus betul-betul dipantau oleh PLT Bupati. Jadi mulailah dimasukkan dari mulai sekarang mekanisme anggaran itu supaya yang prioritas masalah ini selesaikan satu persatu melalui APBD ya tahun 2023 dan 2024. Jangan terlena dengan acara-acara seremonial gitu. Nanti tidak menyelesaikan masalah yang sesungguhnya. Ya kan banyak masalah-masalah yang ada di Artinya dalam. itu negatifnya ketika Pak Haji Sahapandin ini terlalu banyak seremonial, Iya. tidak fokus dong. Tidak fokus menyelesaikan masalah. Nah itu yang perlu kita sampaikan gitu. Jadi tersibukkan dengan kegiatan seremonial. Jadi harus seimbang nanti ini menghadiri atau mengikuti acara. Balance ya. Iya, dengan memantau bagaimana proses APBD itu supaya mengarah kepada mengatasi persoalan yang ada di Langkat ini. Ya, Terutama barangkali itu infrastruktur jalan dan sebagainya. Namun tetap ada positifnya. Artinya Tetap. masyarakat merasa diayomi. Betul, Begitu. betul. Bukan begitu Pak Ilham? Iya. Mungkin ada hal-hal positif yang lain dari cara kinerjanya Bapak Haji Sahapandin ini. Apa kira-kira positifnya? Tentang kinerja dia. Tentang cara bersikap yang banyak seremonial, bertemu orang, dan lain sebagainya itu. Apa kira-kira sisi positif dan negatifnya? Ya, sisi positifnya dan negatifnya itu pertama itu memang sebagai pemimpin, Baik. sebagai pemimpin kita harus bisa mengayomi. Beliau tuh bisa mengayomi, itu aja. Bisa mengayomi masyarakatnya dan bisa menerima, itulah artinya. Merasa terayomi gitu ya. ayomi. Tapi adakah sisi negatifnya selain dari kurang fokus? Iya ada. Apa itu kira-kira? Artinya beliau juga begini. Beliau pernah bilang, kalau nggak salah saya dengar, siapapun yang datang menelpon, WA, apa Baik. itu, dia tetap respon gitu. Baik. Dan bahkan dia bilang, kita pemimpin. Semua masyarakat itu kepingin jumpa dengan pemimpinnya. Karena nggak salah kalau kita terima, katanya. Itulah salah satu yang sangat saya salut dengan beliau. Baik. Itu kedua, setiap perjalanan kemanapun beliau turun, mau undangan, mau ada acara apa itu setiap masuk waktu, dia itu 5 menit sebelum azan dia sudah singgah itu ke masjid-masjid. Itulah pemimpin yang ada sekarang di Langkat ini. Artinya dia menunjukkan kepada masyarakat, ayo ibadah, utamakan ibadah. Utamakan ibadah. Iya, utamakan ibadah. Selesai kerja tetap ibadah tetap gitu. Baik. Itu Tidak juga hanya ya. hablum Iya. minan nas, tapi hablum minallah juga itu penting. Iya. Berarti ya Pak ya, benar. Itu yang- Selain dia yang- mengayomi, dia juga ke atas juga Iya. utama. Baik. Saya pikir itu pertanyaan yang apa ya, yang lebih ringan ya. Mungkin ini ada pertanyaan lebih berat ini Pak ya. Kita melihat bahwa Bapak Haji Sahapandin ini sekarang menjadi PLT yang bakalan didefinitifkan. Tentu ada 1-2 kebijakannya nih Pak. 1-2 kebijakan yang arahnya isu barangkali nih isu untuk menangguk suara di 2024. Apakah Bapak melihat itu? Boleh dari Pak Ilham dulu? Dari beberapa kebijakan-kebijakan beliau mungkin untuk semacam tanda kutip pencitraan untuk menangguk suara di 2024 barangkali udah terlihat atau bagaimana? Ya, dari kalau kita melihat dari segi politik, ya mungkin ada sedikit. Kebetulan kita kan sama-sama orang partai. Baik, Beliau kadernya PAN, baik, Pak Bupati kita nih, Pak Baik. PLT kita nih, saya dari Partai Golkar, baik, kan gitu. Jadi kalau seperti Bapak bilang tadi ada untuk menuju 2024, baik. ya pasti positifnya ada. Ada Pasti ya. Ada. Tapi kita juga kan tidak mau lengah selaku partai di luar dari partai yang dipimpin beliau dan dinaungi beliau, kita juga memantau itu gitu. Kita juga artinya kader-kader kita juga siap. untuk Apakah memantau. memang ini saya bertanya, apakah memang ada arah ke sana untuk 100 hari ini atau memang Oh, tidak 100 hari terlihat? belum ada. Oke. 100 hari ini kita belum nampak begitu jelas. Tapi kalau untuk seperti tadi 2 menuju kemenangan 2024, saya rasa pasti ada. Tapi tidak besar persennya gitu. Baik. Pasti namanya dia kader partai. Iya. Dia pasti mau menaikkan kursi partainya, itu sah-sah aja. Nah, seperti kami ketika kami memimpin di Langkat Golkar,
kami pasti naikkan partai kami kan gitu. Baik. Hari ini posisi dipegang oleh Pak Sapandin selaku PLT Bupati dan nanti akan ada penitip, dia pasti akan mendongkrak suara ya untuk kebesaran partai dia juga yang dinaunginya. Sah-sah aja itu menurut kami. Tapi tidaklah sampai merugikan kawan-kawan partai lain. Baik. Bagi-bagi juga nih, ancam juga ini ya Pak Khairul kan. Itu jelas. Baik. Dari Pak Khairul sendiri bagaimana melihat ini? Saya tadi katakan bahwa sebagai bupati dan sebagai PLT bupati nanti disahkan menjadi bupati Langkat sampai nanti pemilu. Ya itu sah-sah aja dia bagaimana melakukan atau melaksanakan mengerjakan program pembangunan APBD itu untuk elektabilitas dia untuk pemilu Pilkada 2024. Tapi tadi saya tetap pada yang saya katakan tadi bahwa persoalan-persoalan yang signifikan yang cukup parah di Langkat ini, ya kan, ini harus diselesaikan. Gitu. Jadi persoalan APBD itu tidak berpengaruh kali terhadap PLT, apalagi nanti sudah definitif. Artinya beliaulah yang akan memimpin, dibawa kemana APBD ini, gitu. Beliaulah yang merancang bersama dinas-dinas dan nanti bersama DPRD. Jadi kalau nanti APBD ini bisa diarahkan, diprogramkan untuk mengatasi masalah-masalah di Langkat ini, ya sah saja. Kalau beliau akan mendapat rasa masyarakat itu, rasa empati masyarakat atau rasa ingin memilih lagi gitu. Tapi kalau tidak bisa selesaikan masalah ini bisa jadi bumerang. Gitu. Jadi hati-hati. Jadi PLT 100 hari oke lah. Dalam persoalan itu sudah oke. Sudah mantap lah itu kalau bahasa kita udah mantap tuh. Oke, siapa yang mau hadir mendatangi masyarakat. Begitulah pemimpin. Tapi ingat, ini pemimpin ini adalah juga salah satu tugasnya menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Saya pikir 2 tahun ini bisa bisa diselesaikan. Yang mana prioritas diselesaikan harus diselesaikan. 2 tahun itu Pak Ilham? 2 tahun. Bagaimana Bapak yang melihat itu? Ya artinya itu tadi, seperti dibilang Pak Khairul tadi, kalau Pak Onim ini sekarang bukan miliknya partai, salah satu partai, milik masyarakat ini sekarang. Berarti itu 2 tahun bisa tercapai menurut kalau dari kacamata Pak Ilham sendiri itu 2 tahun bisa tercapai? Alhamdulillah, kalau Insya Allah bisa? Bisa. Kalau memang seluruh perangkatnya ini. Tapi jalan ini hancur loh Pak. Buahnya tidak satu lubang loh, tidak 1000 bahkan ribuan lubang Ya, loh, Pak. artinya kan bagaimana, gini, Pak. Kita semalam saya ke Berandan. Iya. Jalan lintas, itu bukan jalan Langkat. Ya, itu jalan APBD provinsi. Baik. Dan APBN. Nah, Nasional, pusat. Multias. Dan Multias maupun APBN. Baik. Udah bagus. Jalan lintas. Sekarang yang dipermasalahkan jalan yang ada di Langkat, Jalan kabupaten. Yang saya lihat rusak ini rata-rata yang menuju tol. Yang ada jalan tolnya. Secanggang tuh ada tol, Bang. Ya, Secanggang itu. Lihatin kita, Iya. sering ke Secanggang. Nah, itu Secanggang. Tahu. Saya pernah ke sana. Bagaimana Pak Khairul masuk Pak Khairul itu Secanggang itu? Nggak ada masuk tol, tapi dari dulu memang hancur-hancur terus. Iya, jadi kurang perhatian pemerintah daerah terhadap jalan itu. Bayangkanlah, itu jalan menuju kantor camat. Ya. Iya. Itu kan muka kabupaten, muka camat, muka kabupaten. Ya kan? Itu harus prioritas diselesaikan. Saya pikir dengan waktu 2 tahun ini mulailah dirancang anggaran 2023, 2024, sampaikan kepada masyarakat bahwa ini akan kami kerjakan. Nah, begitu. Tapi bukannya ini untuk Pak Ilham nih, bukannya memang anggaran-anggaran itu memang sebelum-sebelumnya sudah dianggarkan itu? Ya. Lalu dengan 2 tahun itu apakah tercapai? Kayak gini dia Pak, anggaran ini nggak bisa kita bilang satu tempat itu terus dapat, enggak. Dia setahu saya nggak pernah di DPR, tapi Baik. kawan-kawan di DPR. Satu kecamatan itu misalnya Pantegemi, kemarin sudah dianggarkan, dia tidak akan dapat lagi anggaran yang ke depan. Kan Bahkan gitu. satu periode itu juga nggak pernah dapat. Begitu Pak? Minimal melangkah dia tiga. Iya. Nggak bisa Jadi, gitu. ini kan prioritas. Baik. Saya katakan bahwa coba atasi, segera rencanakan untuk mengatasi prioritas itu terkait dengan jalan-jalan yang memang Ya. prioritas. Kalau prioritas itu ya memang itu harus. Ya, yang nggak prioritas ini kan ada rute prioritas 1, rute 2 mana yang dikerjakan. Maka saya katakan adalah persoalan jalan ini adalah prioritas.
karena itu akses masyarakat sana kemari kan. Karena begini, begitu nanti kalau ini tidak diperbaiki, orang lewat, apa kerja bupati ini, ya kan? Kan bahaya itu, bahaya bagi bupati kita ini, PLT ini atau Bang Ondim ini untuk melanjutkan ke 2024 nanti gitu. Tapi kalau progres ini, ya kan, jadi harus, artinya saya melihat begini, cobalah sekarang berpikir bagaimana fokus menyelesaikan masalah yang prioritas harus diselesaikan tadi. Di antaranya adalah mungkin jalan, infrastruktur lah ya, infrastruktur yang nggak hanya jalan, tapi mungkin karena kita tiap hari lewat jalan, jadi itu yang terasa sekali. Tapi juga sedikit Pak Irul. Silakan Pak Irul. Kemarin itu terhambat kita. Apa itu? Pemerintah ini terhambat dengan COVID. Setahu saya kemarin banyak dana proyek pembangunan itu dipotong untuk kepentingan COVID. Saya nggak tahu kepentingan itu apa, tapi jelas bahasanya anggaran dipotong untuk kepentingan COVID. Itu juga salah satu menghambat infrastruktur. Itu dari pandangan Bapak ya? Kalau dari pandangan Pak Khairul, apakah itu benar? Kita cerita 2023 dan 2024. Baik. Gitu. Jadi kami sebagai masyarakat melihat nanti anggaran 2023 ini berpihak kepada masyarakat atau tidak. Artinya yang lalu kalau 2023 ini tidak juga berpihak kepada masyarakat, sama aja dengan yang lama. Baik. Kan itu dia. Artinya di tahun-tahun sebelumnya itu apakah ada pengaruh dari? Ya 5 tahun itu jalan 10 tahun jalan ke itu nggak ada perbaikan, ke Secanggang bolak-balik kita nggak ada perbaikan. Artinya memang nggak ada kepedulian dari pemerintah daerah. Nah, harapan kami pada PLT ini, tolong ini diperhatikan. Anggaran 2023 ini saya pikir masih besar itu. Apakah itu memang gara-gara COVID itu, Pak? Karena nggak dapat? Nggak. Saya melihat itu tidak ada kepedulian aja. Artinya gini juga. Kalau pemerintah saya rasa bisa menyelesaikan itu. Cuman lagi kadang-kadang ini anggota DPRD yang ada di dapil sini nggak peduli juga dengan jalan di sana. Itu juga perlu kita tegaskan Pak Irul. Kita tegur, maunya kita datang, kita jumpai, apakah melalui masyarakat, nggak peduli gitu. Seharusnya kan mereka yang memang berada di dapil satu sini kan? Iya. Seharusnya kan peduli lah dengan jalannya. Memang harus gini lah. Harusnya jangan. Dan bupati juga harus bisa mengkomunikasikan ini dengan DPR, bahwa ini harus kita selesaikan gitu. Ini harus jadi prioritas. Situ juga kita kecewanya. Gitu. Jadi DPR harus juga melihat itu bagian dari memang harus diselesaikan. Ini Pak, kita pengen pendapat Bapak atau kritik saran langsung ditujukan ke Bapak Bupati Haji Syafandin. Bila beliau menonton ini, apa yang ingin Bapak sampaikan? Boleh di kamera sebelah sini Pak. Saya berharap kepada Pak PLT Bupati Langkat, Pak Haji Syafandin SH, untuk kedepannya tingkatkan kinerja. Kalau yang masalah dia mengayomi terhadap masyarakat, dia sudah oke, udah kita lihat kinerjanya mendekati masyarakat, dan kita tingkatkan tentang istilahnya tegaslah terhadap keputusan kebijakan yang diambil kepada bawahannya gitu. Harus lebih tegas lagi. Harus lebih tegas lagi menyikapi kinerja bawahan supaya langkah ini maju ke depan. Baik. Ya. Itu saja Pak. Ya. Mungkin ada yang lain? Saya rasa itu kalau melihat yang lain, saya rasa sebagai sahabat, sebagai adik, saya ini bisa sebagai adiknya, bisa sebagai sahabatnya, karena usia memang lebih tua beliau dari saya. Tapi yang pasti kami satu kampung. Baik. Satu kampung, satu apalah. Kalau melihat kinerja beliau, saya salut. Apalagi langkah-langkah beliau terhadap keumatan, beliau sangat peduli. Baik. Peduli. Baik, gitu aja ya Pak Ilham ya. Untuk Pak Khairul Anwar nih, kata-kata terakhir nih sebelum kita tutup podcast ini. Lihat ke kamera Pak, apa yang mungkin pengen disampaikan, kritik, saran atau apapun itu, silakan. Saya
ingin sampaikan kepada Bang Odim, Bupati Langkat, bahwasanya fokuslah setelah 100 hari ini memang harus fokus menyelesaikan persoalan-persoalan prioritas ya yang harus diselesaikan agar kiranya keberadaan Bang Odim sebagai bupati itu sudah bisa dirasakan lebih banyak lagi masyarakat, lebih luas lagi masyarakat itu. Saya tahu persis ya, saya pernah satu komisi dengan Bang Odim ini di DPRD Sumatera Utara. Beliau itu pernah kami menyelesaikan satu masalah tuh fokus beliau. Jadi beliau tuh fokus menyelesaikan masalah. Begitu juga ini harapannya begitu gitu. Selesaikan persoalan-persoalan yang prioritas ini. Baik, tetap Supaya terasa ini gitu kan. Itu kan slogannya terasa. Ini kan supaya terasa masyarakat itu apa namanya menikmati keberadaan bupati ini dengan membuat APBD yang berpihak kepada masyarakat. Baik, terima kasih Pak Khairul, terima kasih Pak Ilham telah hadir di studio kita, di studio Permata TV. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Permata TV. Boleh diomongkan Pak ke kamera? Jangan lupa like, comment, dan subscribe Permata TV. Jangan lupa komen dan like subscribe di Permata TV. Boleh Pak Khairul? Jangan lupa like, comment, dan subscribe di Permata TV. Baik, channel Permata TV karena kita memberikan inspirasi tak bertepi. Terima kasih untuk sekali lagi Pak Ilham, Pak Khairul atas waktunya. Next time kita bakal ada obrolan-obrolan lagi yang lebih seru barangkali, dan gitu aja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Wah.